Berhenti! Tolong! Berhenti! Kejar! Larilah. Lari lagi. Sudah masuk rumah hiburan Carrie. Kamu kira bisa kabur? Kamu mau apa? Jangan mendekat. Gadis ini cantik juga. Biarkan kami bersenang-senang. Setuju. Jangan. Oh! Kenapa kamu penuh luka begini? Karena siapa? Kulaporkan ke pejabat. Gak ada gunanya. Luka karena dipukul suamiku. Kekerasan dalam rumah tangga? Kalau begitu, kenapa nggak cerai? Dia itu pria brengsek. Lepaskan aku. Kamu pria brengsek. Aku mau cerai denganmu. Apa? Cerai? Wanita jalan. Kamu kira setelah masuk ke keluarga mulia masih bisa kabur? Aku sudah pasang pengumuman di rumah hiburan Carrie. Wanita penghibur baru akan dilelang secara resmi 3 hari lagi. Wanita penghibur apa? Kamu mau ngapain? Istriku, bersiaplah hadapi mimpi burukmu. Jadi pria brengsek itu bawa kalian ke tempat hiburan untuk layani tamu? Bukan hanya itu. Dia juga pengusaha terbesar di rumah hiburan Carrie. Rumah hiburan Carrie? Bukankah itu tempat yang mau kudatangi untuk ketemu Kak Jessie? Beberapa istri sebelumnya, dia paksa jadi wanita penghibur di sana. Pendekar, tolonglah, selamatkan kedua saudariku. Demi bantu aku kabur, mereka ditangkap lagi. Mereka akan dipukul sampai mati. Tolonglah. Aku paling benci orang yang paksa wanita jadi pelacur dan suka sakiti wanita. Tenang saja, aku pasti akan urus masalah ini. Berhenti. Kalian masih berani kabur. Tuan perintahkan aku untuk kasih kalian pelajaran setimpal. Menyiksa wanita terang-terangan, berani sekali kalian. Wanita sialan, beraninya bertindak semaumu di sini. Pengawal! Kamu? Siapa kamu? Apa kamu iblis? Tempat mengerikan yang meras uang tanpa belas kasihan seperti ini akan aku hancurkan satu persatu. Rumah ini warisan dari ibuku. Kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah panggil tabib untuk cek kesehatan 7 hari sekali. Dia bisa dipercaya kok. Kalian bisa istirahat dan pemulihan dengan tenang di sini. Nona Kalista, gimana cara kami balas kebaikanmu? Gak perlu berterima kasih padaku. Waktu lihat kalian, aku teringat seseorang yang pernah ku kenal. Dia sudah hilang bertahun-tahun. Aku harap kalau dia kesulitan di luar sana, dia juga dapat bantuan dari orang lain. Nona Kalista, siapa nama saudarimu itu? Aku sudah lama di tempat itu dan sudah bertemu banyak orang. Mungkin aku pernah bertemu dia. Namanya Jessie. Dia hilang 7 tahun yang lalu. Ini fotonya. Jessie. Terasa familiar. Namanya juga familiar. Untuk sementara, aku gak bisa ingat. Gak apa-apa, pikirkan pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Nona, Tuan suruh Anda lihat calon pasangan. Kenapa belum pergi? Tuan sudah tidak sabar menunggu. Gawat. Paman suruh aku pergi temui putra keluarga Mulyo. Aku hampir lupa soal ini. Kalian istirahat dulu di sini. Nanti aku jenguk kalian lagi. Tunggu. Kamu tadi bilang orang yang akan dijodohkan denganmu bermarga Mulyo.
Kamu tahu di mana dia tinggal? Siapa nama lengkapnya? Apa namanya Handi? Yang tinggal di timur kota, keluarganya punya toko beras. Penyelamat kami, kamu mau pergi ke perjodohan kan? Jangan-jangan pria brengsek yang siksa kami itu. Seharusnya enggak. Paman bilang dia pedagang kaya dan baik hati yang terkenal di kota. Dia bahkan buka beberapa toko bordir untuk wanita miskin dan malang. Aku bahkan mau nunggu kalian sembuh buat bisa kerja di tempatnya. Asal bukan pria brengsek itu saja. Semoga nggak ada lagi wanita yang terluka karena si brengsek itu. Tenang saja. Selesai berkunjung, akan kucari pria brengsek yang kalian maksud. Dan bantu kalian balas dendam. Kamu hebat juga ya. Penjaga sebanyak itu, tapi masih bisa biarkan orang merusak rumah hiburan Carrie. Wanita-wanita jalan itu sudah tertangkap. Belum. Orang yang mereka sewa hebat sekali. Kami benar-benar bukan tandingan mereka. Pembunuhan. Kalista, bersikap sopanlah nanti. Jangan bawa trik silatmu ke sini. Keluarga Mulyo itu keluarga besar terkenal. Mereka paling menekankan kebajikan dan kesopanan wanita. Aku ngerti, Paman. Aku juga bisa kok pura-pura jadi wanita teladan. Sudahlah ya. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Paman, Kalista, ini Tuan Yodi. Senang bertemu dengan Tuan Yodi. Ada pembunuhan. Nona, apa kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak, Tuan Yodi. Aku baik-baik saja. Tuan Yodi memang berjodoh dengan keponakanku. Orang yang tadi itu siapa? Pelayan itu ketahuan mencuri, jadi akan dibawa ke pemerintahan. Nona terlihat asing bagiku. Apa kamu biasa ikut pertemuan sastra dan puisi di kota Loyana? Pertemuan puisi? Apa yang menarik dari pertemuan puisi? Keponakanku jarang keluar rumah, gak pernah melangkah keluar dan menjunjung tinggi aturan. Wajar saja kalau Tuan Yodi belum pernah bertemu. Begitu rupanya. Oh iya, teh sudah disiapkan. Silakan. Gimana perjodohan hari ini? Anggun dan menawan. Seperti ratu yang mempesona. Yang paling penting, lemah lembut dan mudah diatur. Keluarganya juga biasa saja kalau dididik dengan baik. Bisa jadi wanita penghibur baru di tempat hiburan kita. Wanita bernama Yuna, mimpin untuk kabur. Benar-benar jadi ancaman. Keluarga Mulyo ini terpaksa harus berganti identitas agar bisa bertahan di kota Loyana ini. Bawa Nona tadi masuk dulu dan didik dengan baik. Orang-orang di atas sudah mendesak. Kalau memang keluarga baik, lebih baik kalian tidak... Diam kamu. Ku kasih tahu ya. Begitu gadis itu masuk, jangan banyak bicara. Kalau tidak, aku akan pukul kamu sampai mati. Kalista, Tuan Yodi itu menurutmu gimana? Gimana pun juga, aku harus menikah untuk penuhi wasiat ibuku. Menikah dengannya juga nggak terlalu buruk. Tuan, Nona, Nyonya Mulyo mau bertemu Nona secara pribadi. Persilakan masuk. Baik. Ada apa Nyonya Mulyo cari aku? Kamu jangan nikah dengan Yodi. Kenapa? Apa Nyonya Mulyo tidak suka padaku? Bukan begitu. Keluarga Mulyo jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Yodi. Ibu. Iya. Yodi. Iya. Yodi.
Kenapa ibu nggak nunggu aku? Malah langsung datang ke kediaman Yenata untuk melamar. Melamar? Tante tadi jelas mau bilang, Aku jatuh hati pada Nona Kalista sejak pandangan pertama. Nggak sabar mau menikah dan menjalani hidup bersamamu. Setelah ibu tahu perasaanku, dia terbawa perasaan sampai salah ngomong. Mohon maaf pada Nona Kalista. salah ngomong. Benar. Aku yang salah ngomong. Nona Kalista, Yodi, benar-benar tulus suka padamu. Nona Kalista, aku janji padamu hari ini, asal kamu mau menikah denganku, aku janji nggak akan ada selir. Seumur hidup, hanya kita berdua. Kamu, Nona Kalista, maukah kamu terima permintaanku? baik. Nona Nindi, kamu di mana? Aku lihat Nona pergi ke taman sana. Keluarlah. Kamu Nindi ya? Ini kue beras putih dari toko Lunaro. Mau coba nggak? Aku ikut orang tuaku pulang kampung, gak tahu kapan kembali lagi. Kalau kamu nggak kembali, aku akan cari kamu. Lagian, dengan tanda lahir yang unik ini, aku pasti bisa temukan kamu. Nindi, yang di tanganmu itu tanda lahir ya? Aku sudah punya sejak lahir, sama seperti ibuku. Ibumu juga punya tanda ini di tangannya. Nindi, boleh aku tahu siapa nama ibumu? Ibuku bernama Karin. Karin? Kok bisa Karin? Apa ini kebetulan saja? Kamu ibu yang baru dinikahi ayah. Benar. Kalau Nindi gak mau panggil aku ibu, panggil tante saja. Tante, jangan nikah dengan ayah ya. Kenapa? Nindi gak suka sama tante. Kamu orang baik. Mereka semua orang baik. Tapi mereka semua sudah meninggal. Nindi gak mau kamu meninggal. Nindi? Nindi, sini. Hari ini hari istimewa ayah dan ibu. Kamu harus patuh. Aku ngomong sama kamu. Kamu gak dengar? Aku dengar. Kembali ke kamar. Istriku. Ibu Nindi meninggal cepat. Orang di rumah sayang dia. Jadi terbiasa dimanja. Kamu gak terganggu kan? Gak apa-apa. Gimana ibu Nindi bisa meninggal? Karena kamu sudah nikah denganku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kusembunyikan darimu. Menjadi istriku harus lakukan beberapa hal khusus. Agak malu ya. Ayo temani kami minum. Misalnya, temani tamu. Apa maksudnya temani tamu? Sebagai nyonya keluarga Mulyo, tentu saja harus menyambut kerabat dan teman yang berkunjung. Begitu maksudnya. Aku kira... Kamu gak mengira keluarga Mulyo jalankan aksi kotor seperti tempat hiburan kan? Aku yang terlalu berprasangka. Karin mengidap penyakit jantung setelah melahirkan Nindi. Kesehatannya memburuk. Satu serangan flu berat bisa buat dia... Penyakit jantung? Kak Jessie selalu sehat. Apa Karin ini bukan orang yang kucari? Istriku,
Bisakah kita tunda beberapa tahun untuk punya anak? Melahirkan itu seperti berjuang, pertaruhkan nyawa bagi wanita. Aku takut. Aku nggak sanggup kehilangan orang yang kucintai lagi. Baiklah, aku akan ikuti keputusanmu. Tuan muda, silakan minum teh. Tuan muda, hamba hari ini merasa kurang sehat. Bisa melayani aku itu keberuntunganmu. Kamu masih berani tolak aku. Suamiku, apa kamu di dalam? Aku buatkan sup ayam untukmu. Suamiku, kamu di dalam? Aku masuk ya. Istriku, ada apa? Di dapur ada sop ayam. Aku bawa semangkuk untukmu. Kamu perhatian sekali. Istriku, lain kali hal begini biar pelayan saja. Aku masih harus periksa 2 buku catatan keuangan. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat dulu. Hah? Suara apa itu? Istriku, pernikahan kita terlalu cepat. Besok aku adakan pesta di kediaman untuk perkenalkan secara resmi nyonya masa depan keluarga Mulyo agar semua kerabat kenal kamu. Gimana menurutmu? Tapi kita baru saja menikah. Gak terlalu berlebihan. Enggak, aku sudah nggak sabar melihatkan ke semua orang betapa hebat orang yang kucintai. Bertemu dengan orang yang saling mencintai. Meski di rumah cuma urus suami dan anak, dan jadi ibu rumah tangga juga lumayan. Apa aku perlu siapkan sesuatu? Keluarga Mulyo memang punya adat dan aturan yang agak kuno. Semoga kamu nggak bosan nanti. Anggap saja demi aku, tetaplah ikut jalani semuanya, oke? Tentu saja, aku pergi lihat Nindi dulu. Kamu lanjutkan kesibukanmu, ingat minum sup ayamnya. Baik. Wanita jalan, kamu hampir merusak urusanku. Wanita ini kuhadiahkan padamu. Selesai bersenang-senang, bawa dia ke tempat hiburan dan jadikan wanita penghibur di kelas bawah. Terima kasih Tuan Yudi. Istriku, selamat bergabung dalam langkah awal menjadi wanita penghibur. Aku gak mungkin salah lihat. Itu sulaman Kak Jessie. Bantu aku cari tahu riwayat hidup dan penampilan Karin, mantan istri Yodi dari keluarga Mulyo di timur kota. Ini uang muka. Setelah ketemu, hubungi aku seperti biasa. Silahkan pergi dengan tenang. Kami organisasi intelijen terbesar di Dinasti Diga. Sepertinya luka para saudari hampir sembuh total. Benar-benar kabar bahagia. Nona Kalista, kamu kemana saja? Kami sudah lama nggak lihat kamu. Aku sudah menikah dengan Tuan Yodi. Benar-benar kabar bahagia. Selamat, Kak. Tapi gimana sifat Tuan Yodi itu? Dia sopan sekali. Orangnya baik. Dia juga baik padaku. Kedatanganku kali ini untuk undang kalian ke pesta di kediaman beberapa hari lagi. Sekalian rayakan pernikahan baruku. Kalau begitu kami pun merasa tenang. Tapi status kami... Benar, kalau kami datang, kamu akan jadi bahan ejekan orang. Ini momen terpenting dalam hidupku. Aku harap kalian bisa datang dan jadi saksi untukku. Siapapun yang berani mengejek harus berhadapan dengan pedangku. Kalau begitu, kami akan datang. Harus datang ya. Kami pasti datang tepat waktu. Letakkan semua dengan rapi. Baik.
Ibu, Yodi bilang beberapa hari yang lalu ibu kurang sehat dan istirahat di pavilion lain. Apa hari ini lebih baik? Aku baik-baik saja. Kamu hari ini... Ibu jangan khawatir. Pesta hari ini akan kuawasi dari awal sampai akhir. Aku jamin tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Bukan itu yang kumaksud. Ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Kalian sedang apa? Tidak ada apa-apa. Baru dilepas sudah membangkang. Kalau berani melawan lagi, kujadikan pelayan tentara kamu. Saya nggak bilang apa-apa. Suamiku, menurutmu gimana dekorasiku? Kamu sudah bekerja keras. Pesta akan segera dimulai. Mari kita duduk. Saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ini. Aku mewakili istriku bersulang untuk kalian semua. Kayodi benar-benar perhatian. Bukannya mengadakan pesta itu kewajiban Nyonya besar. Betul sekali. Kayodi, istrimu ini yang harusnya bersulang untuk kami kan? Benar kan? Benar. Saudara sekalian. Maaf saudara-saudara, aku tidak kuat minum. Tidak berguna. Kenapa tidak tuangkan arak untuk tamu dulu? Ayah, hari ini yang hadir semuanya pria. Seharusnya kalian yang melayani. Kenapa harus ibu yang tuangkan arak? Itu aturan keluarga Mulyo. Sebagai menantu keluarga Mulyo, kamu harus ikuti suamimu. Apapun yang diperintahkan, kamu harus lakukan. Tapi... Istriku, masalah orang tua, biarlah mereka yang selesaikan. Kita sebagai generasi muda, nggak perlu ikut campur. Tapi juga nggak seharusnya diam. Ayo, duduklah. Mohon lapor Tuan dan Nyonya, teman dekat Nyonya muda datang berkunjung untuk mengucapkan selamat. Yang mana Nyonya Kalista? Aku. Di mana ketiga temanku? Kenapa mereka nggak datang? Mereka ada urusan mendadak. Mereka suruh hamba antarkan ini. Terima kasih banyak. Bukannya ini... Ibu, kamu baik-baik saja? Aku sudah buat salah. Aku pantas dapat hukuman. Aku suruh kamu suapi aku makan. Nyonya Mulyo telah mulia sebagai Nyonya besar. Benar sekali. Kayodi, istri yang baru komunikasi ini harus diajari aturan dan tata krama dengan baik. Sudah mulai larut. Apa sebaiknya kita mulai acara utama hari ini? Benar-benar. Acara utama? Baik, baik. Istri baru keluarga Mulyo memasuki kediaman menyangkut kehormatan keluarga Mulyo. Istri baru harus jalani 4 tahap pemeriksaan untuk pastikan identitas dan kelayakannya. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Tahap pertama, periksa penampilan dulu. Kamu mau ngapain? Istriku, ini aturan yang harus dijalani. Istri baru keluarga Mulyo. Kamu juga sudah janji kemarin akan bekerja sama. Apa kamu lupa? Baiklah. Mari lakukan pemeriksaan penampilan. Wajah bersih, tanpa noda atau bercak gelap. Raut wajah tenang dan berseri. Sorot matanya lembut dan penuh wibawa. Postur tubuh tegak dan anggun. Berpenampilan elegan. Langkah kakinya teratur dan proporsional. Dapat dianggap sebagai pilihan terbaik. Selanjutnya periksa budi pekerti. Keluarga Mulyo pilih menantu utamakan bakat dan ilmu. Kemampuan main alat musik, main catur, menulis kaligrafi, dan menggambar, semua harus dikuasai dengan baik. Agar kelak dapat bergaul dan bersosialisasi dengan lancar dan menambah kehormatan dan kemuliaan keluarga Mulyo. Nyonya, silakan. Aku nggak bisa. Nggak bisa nggak apa-apa. Suara Nyonya lembut dan merdu. Kalau bisa, nyanyikan lagu untuk kami. Itu juga lumayan. Ayo nyanyikan lagu melodi sunyi tengah malam yang terkenal dari kota Loyana. Gimana? Ayo, ayo. Benar, benar.
Ayo, aku akan mulai duluan. Ketukan genderang pertama ini, bayangan bulan di ujung bunga. Seorang wanita duduk di kamarnya. Hatinya amat gelisah. Yodi, ini tamu kamu yang undang. Kenapa? Keluarga Mulyo undang tamu seperti apa? Emangnya perlu kamu ikut campur? Istriku, mereka cuma suka bercanda. Bekerja samalah sedikit. Anggap saja demi hormati suami Anda. Baiklah. Kamu mau ngapain? Alat musik, catur, kaligrafi, melukis, bernyanyi, dan menari aku memang tidak bisa. Tapi aku tahu sedikit tentang tarian pedang. Bagus. 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 Para penonton sekalian, gimana menurut kalian? Penampilan yang gagah berani, anggun dan memikat. Jarang sekali pada seorang wanita bakat seperti ini. Kalau begitu, seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis sudah tak menarik lagi. Ganti gaya juga nggak buruk. Kak Yudi, istri barumu memang luar biasa. Tapi malam ini adalah lelang pertama. Aku nggak tahu berapa harganya. Lelang apa? Istriku, Kak Larry bicara soal urusan bisnis. Betul-betul. Urusan bisnis. Sudahlah, para tamu sudah menunggu. Lanjutkan. Pemeriksaan ketiga tentang keperawanan. Sebagai seorang wanita, keperawanan adalah yang utama. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Silakan Nyonya kembali ke layar dan lepaskan pakaian. Akhirnya sampai pada bagian utama. Benar sekali. Semuanya buka mata dan lihatlah. Lihat apa malam ini dia bisa jadi wanita penghibur. Yodi, kamu suruh aku lepaskan pakaian di depan orang banyak? Apa ini juga aturan keluarga Mulyo? Istriku, ada layar yang menutupi. Gak ada yang bisa melihat. Sekali ini saja. Nanti aku akan balas kamu dengan baik. Nyonya, silakan. Aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu. Karena sudah nikah dengan keluarga Mulyo, jadi harus patuhi aturan keluarga Mulyo. Aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu, mendampingi suami dan didik anak. Itu benar. Kamu harus tahu aturan. Pergi dari sini! Aturan? Aku tidak peduli dengan aturan apapun.